Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope all of you still healthy and get spirit to start your activity today. Well, are you ready to study it? If you are ready, for today, we are still going to discuss about the material in the chapter 3. And then, let's see my explanation. Well, for the next English lesson today, on the chapter 3, we talk about the material. What time is it? Jadi, untuk pembelajaran bahasa Inggris di bab ketiga, kelas 7, yaitu kita membahas tentang what time is it atau tentang waktu. Jadi di sini kita membahas tentang bagaimana cara menuliskan waktu di dalam bahasa Inggris. Ya, sebelum kita bahas di sini, silakan kalian lihat buku kalian, buku pegangan kalian di bab ketiga, yaitu tentang waktu atau time. Jadi waktu di sini juga nanti berkaitan tentang date atau tanggal, kemudian day hari, and month atau bulan. Karena di sini materi yang what time is it, keempat materi ini dia berkaitan time, date, day, and month. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang time di sini ya, atau waktu. Time really goes along with our life. Jadi waktu di sini benar-benar berjalan seiring dengan kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena waktu di sini berperan sangat penting. Time plays an important role in our life. Karena waktu ini mempunyai peran penting di dalam kehidupan kita. Karena tanpa adanya waktu, kita tidak bisa menentukan atau kita tidak bisa menjadwalkan, kita tidak bisa mendisiplinkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari tanpa adanya waktu. Seperti contoh, many things that we do are based on time schedule. Banyak hal yang kita lakukan berdasarkan jadwal atau waktu. Contohnya yang berkaitan dengan waktu atau yang dengan jadwal. We go to school. Kita pergi ke sekolah. Tentu saja memerlukan waktu. Jam berapa kira-kira kita berangkat sekolah, jam berapa kita pulang sekolah. Di sini kan perlu adanya waktu. Kemudian yang kedua, we go to work. Kita pergi bekerja. Juga membutuhkan waktu atau jadwal. Kemudian we have lunch or dinner. Kita makan siang atau makan malam, juga memerlukan waktu. We go home at a certain time. Kita pulang ke rumah dalam waktu tertentu. Jadi dari semua contoh kegiatan ini, dia berkaitan dengan waktu. Maka di awal dijelaskan bahwa waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dia berkaitan erat, ya. Jadi di sini sebelum kita membahas lebih lanjut tentang waktu, tentang bagaimana cara menuliskan waktu, saya juga menjelaskan istilah-istilah yang sering muncul dalam waktu, ya. Di sini yang pertama ada kata AM atau antemeridium. Ini biasa muncul dalam penulisan waktu bahasa Inggris ya. Di ujung jam itu biasanya ada tulisan AM. Itu digunakan untuk menunjukkan waktu mulai dari pukul 12 malam sampai dengan pukul 12 siang. Ya, jadi kita menggunakan istilah AM. Kemudian istilah PM atau post meridium ini kita gunakan untuk menunjukkan waktu mulai dari pukul 12 siang sampai dengan pukul 12 malam. Yaitu menggunakan istilah PM. Kemudian selanjutnya ada kata
long hand atau jarum panjang. Kemudian short hand, jarum pendek. And then second hand, jarum detik. And alarm clock, jam beker. Next, clock, jam dinding. Watch, jam tangan. Jangan sampai tertukar ya antara clock and watch. Clock itu untuk jam dinding, kemudian watch itu jam tangan. And then hour atau jam. Minute, mungkin kalian sudah tahu, minutes itu artinya menit. Kemudian second itu detik. Fast, lebih. To, kurang. A quarter, seperempat atau 15 menit. A half, setengah atau 30 menit. Ya. And the last, a clock, digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjang tepat ke jam 12. Jadi ini tadi istilah-istilah yang muncul dalam waktu atau time tadi ya. Next, explanation. Nah, di sini contoh bentuk jam yang menunjukkan mulai dari angka 12 sampai ke angka 12 lagi ya. Jadi dari angka 12 sampai ke angka 6 itu kita gunakan istilah pas yang berarti lebih ya atau lewat. Kemudian dari angka 6 sampai ke angka 12 lagi itu menggunakan istilah to atau kurang ya. Sama seperti yang ada di buku kalian, silahkan kalian lihat masing-masing. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang how to tell the time in general. Bagaimana cara menuliskan waktu secara umum ya. Di sini ada dua cara nanti yang bisa kalian gunakan untuk menuliskan waktu dalam kalimat. Contoh di sini, contoh yang pertama atau cara yang pertama, kalian bisa menuliskan jam, setelah jam diikuti oleh menit. Karena ini merupakan cara yang paling mudah untuk menunjukkan waktu. Hanya dibacakan saja angkanya dalam bahasa Inggris. Contohnya, pukul 3.30. Itu bisa langsung kalian tulis it's 3:30. 3:30. 3 itu 3, 30 itu 30. Kemudian, contoh yang kedua, pukul 6.45. Itu bisa ditulis it's 6:45. 6:45 itu 45. Ya, sesuai dengan angka jamnya. Kalian tulis kalimatnya. Itu untuk cara yang pertama. Angka, kemudian kalimat. Sesuai dengan angkanya penulisan kalimat ya. 3:30, 3:30, 6:45, 6:45. Kemudian cara yang kedua, ada menit, kemudian plus pas atau to, plus hour. Jadi kalian tuliskan menitnya dulu, baru kemudian menggunakan istilah pas atau to, dan diikuti oleh hours atau jamnya tadi. Pada cara ini kita harus menyebutkan menitnya dulu, baru jamnya, dan memakai kata pas atau to untuk menerangkan kurang atau lebihnya menit pada jam tersebut. Contoh yang pertama, jam 8:10. Kita tulis kalimatnya it's 10:08. Mengapa 10? Karena 10 itu menitnya sesuai dengan aturan. Jadi kita tulis menitnya dulu, kemudian baru jamnya. 10:08. Tulisannya ya, bacanya jam 8:10. Jadi antara jam dan kalimat itu sedikit berbeda ya. Jadi kalau di jamnya jam 8, angkanya jam 8:10, kemudian kalimatnya kita tulis menitnya dulu, kemudian baru
jamnya. Kemudian yang B, jam 8.55. Di sini kita menggunakan aturan to, ya. Kalau jam 8.55 berarti kita tulis jam 9 kurang 5 menit atau 5 minutes to 9 atau 5 to 9. 9 kurang 5 menit. Karena menggunakan istilah to yang berarti kurang. Kemudian next explanation about, jadi penjelasan berikutnya tentang bagaimana untuk membaca jam. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di sini kata o'clock itu digunakan untuk menunjukkan jam yang tepat. Ya, jadi kita gunakan istilah o'clock. Kemudian yang kedua, quarter atau seperempat digunakan untuk menyatakan waktu yang kurang atau lebih 15 menit. Itu quarter. Sedangkan half atau setengah digunakan untuk menyatakan waktu yang lebih dari 30 menit. Next. Contoh penulisan jam sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pertama, untuk menunjukkan jam yang tepat, jika jam menunjukkan jam tepat atau pas, jarum panjang tepat ke angka 12, maka kita harus mengatakan seperti ini. Contoh yang pertama, it's 7 o'clock atau jam 7 tepat. Tulisannya 07.00. It's 9 o'clock, jam 9 tepat. Penulisan angkanya 09.00, ya. It's 11 o'clock, jam 11 tepat, juga sama. Jadi kita menggunakan istilah o'clock kalau jamnya jam menunjukkan waktunya tepat. Itu aturan yang pertama. Next, aturan yang kedua, jam lebih. Jika jarum panjang jam menunjukkan lebih 1 sampai 30 menit, maka kita harus mengatakan it's 10 minutes past 9, jam 8 lewat 10. Seperti yang saya sebutkan tadi, past digunakan untuk menunjukkan menit yang lebih atau lewat. Kemudian it's a quarter past 11, jam 11 lebih 15 menit. And then it's a half past 12, jam 12 lebih 30 menit atau setengah 1. Kemudian aturan yang ketiga, jam kurang. Jika jarum panjang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas, maka kita harus mengatakan it's 10 to 9, jam 9 kurang 10 menit atau jam 9.50, ya. Jadi di sini kita tulisannya it's 10 to 9 karena jam 9 kurang 10 menit. Kemudian it's 5 to 3, jam 3 kurang 5 menit atau jam 2.55. It's a quarter to 5, jam 5 kurang 15 menit atau jam 4.45. Yaitu aturan yang bisa kalian gunakan. Next, we talk about preposition of time. Preposition of time di sini adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Yang kemarin itu preposition of place, kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Menunjukkan tempat. Sekarang kita bahas kata depan yang menunjukkan waktu. Sama, ada 3, at, in, dan on. At di sini kita gunakan untuk menunjukkan waktu yang spesifik atau waktu tertentu. And holiday period atau periode tertentu, ya. Contohnya, Ramita goes to school at 7 a.m. Andy returned home at midnight. Everyone seemed happy at the New Year's. Itu
cara penggunaan at. Kemudian yang kedua, kata depan atau preposition in, we use in for months. Kita gunakan untuk menyatakan bulan, years, tahun, season, musim, length of time, lamanya waktu, and centuries, abad. For example, A, my birthday is in July. It will be very cold in the winter. It will be ready in 15 minutes. And next, preposition on. We use on for days of the week, specific days and dates. Jadi kita gunakan on ini untuk menunjukkan hari dalam satu minggu, ya, atau hari-hari tertentu dan tanggal tertentu, ya. Contoh, we have flag ceremony on Monday. Jadi untuk menunjukkan hari-hari dalam satu minggu. Contohnya Monday, on Tuesday, and Wednesday. Jadi kita menggunakan kata on. And then the school will start on June 15, 2019. Ya, ini contoh penggunaan on tadi. Well, I think just enough for my explanation. And then I hope you can understand what I'm explaining. Thank you.